Akhirnya bisa bikin video panjang lagi. Sebelumnya, makasih banyak buat teman-teman yang udah ikut polling kemarin. Pas aku rekam video ini, jumlah suaranya udah tembus 500 lebih. Dan entah kenapa itu berasa penting banget buat aku. Nah, di video kali ini kita bakal ngerating 10 Undertale AU favorit kita semua. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau ngingetin dulu, semua rating di sini murni dari sudut pandang aku pribadi. Jadi bukan berarti ini hasil polling dari tempat lain. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. 1. Dust Tale. Seluruh alur ceritanya menarik. Sistem bagaimana bug menciptakan ingatan Sans tidak hilang membuat dia tertekan, lalu memberontak dari script game seperti biasanya. Dalam AO ini, Sans mencoba menghabisi semua monster sebelum kita, sang player. Sans melakukannya tujuannya agar kita tidak mendapatkan cukup XP. Dengan begitu, ia bisa lebih mudah mengalahkan kita menggunakan XP yang sudah dia kumpulkan. Ceritanya berfokus pada bagaimana Sans tersiksa oleh pikirannya sendiri sebagai pengeksekusi teman monsternya. Sans yang dulu dikenal lucu dan santai kini berubah menjadi sosok dingin dengan mata lesu. Konsepnya memang sederhana, tapi keren. Cerita ini lebih menyorot hubungan antara Sans dan kita sebagai protagonis ketimbang unsur dunia lain. Kita bisa membayangkan posisi Sans saat itu. Dia ingin memberitahu kebenaran, tapi siapa yang akan percaya kalau dia bilang ada anak kecil yang bakal ngabisi semua monster? Mungkin cuma Pyrrhus yang akan percaya, tapi Sans tidak ingin saudaranya ikut terlibat dalam bahaya itu. Intinya, Dust Tale punya unsur drama, trauma, dan tekanan psikologis yang kuat. Ceritanya juga terasa cukup segar dan gak bikin pusing saat diikuti. Jadi, untuk Dust Tale rating S. 2. Undertale Something New. Alur ceritanya sebenarnya cukup sederhana. Mirip dengan Dust Tale, sama-sama lahir dari siklus genocide yang terus berulang. Bedanya, di AO ini Sans akhirnya menyerah dan membuat kesepakatan dengan Kara. Tapi tentu saja, kesepakatan itu bukan jalan keluar, justru membuat Sans kehilangan dirinya sendiri. Di sini Sans sudah bukan lagi pelawak yang kita kenal. Dia bukan sosok komedian, bahkan tidak punya sisi humor yang tersisa. Kalau di Dust Tale masih ada sisa-sisa kepribadian lamanya, di Something New sisi itu benar-benar hilang. Humor yang dulu hangat berubah jadi sarkasme gelap, tanda bahwa dia sudah kehilangan arah. Kara dalam AO ini juga punya motif yang menarik, menciptakan sesuatu yang baru dari kehancuran yang berulang. Sesuai dengan judulnya, Undertale Something New. Sekarang soal desain killer Sans-nya. Jujur aja, ini salah satu desain paling keren yang pernah dibuat. Masih dengan jaket biru keputihan dan turtleneck hitam di dalamnya, dipandu dengan celana pendek hitam putih. Sepertinya warnanya cuma dibalik dari versi aslinya. Dan sepatu yang memberi kesan pas banget sama tampilannya. Meski alurnya nggak terlalu dramatis, karakter Sans di sini lebih condong ke arah egois. Bedanya, kalau The Sans bersikap egois karena ingin menyelamatkan semua monster, Killer Sans justru melakukannya sebagai bentuk pelarian dari rasa sakit. Sikapnya sarkastik, penuh kebencian, dan terlihat seperti sosok psikopat yang menarik. Sebuah karakter villain yang cocok banget jadi bagian penting di AO lain, seperti Underverse. Jadi untuk Undertale Something New, rating A. 3. Horror Tale. Kalau kalian sadar, 3 AO pertama yang aku bahas ini semuanya bagian dari Murder Time Trio. Ya, itu memang sengaja. Karena cerita mereka paling gampang aku nikmati duluan. Sementara AO lain masih aku gali pelan-pelan. Nah, Horror Tale sendiri bercerita tentang dunia Undertale yang awalnya berjalan baik dengan ending pasifis. Tapi karena syarat keluar dari barir adalah 7 jiwa manusia, sementara yang ada cuma 6, player akhirnya menggunakan jiwa Asgore sebagai pengganti jiwa ketujuh. Hasilnya, player berhasil bebas dan disitulah cerita Horror Tale dimulai. Prolognya menarik banget. Awalnya aku kira karakter bernama Aliza ini adalah Freeze yang kembali ke Underground untuk menembus kesalahannya. Tapi ternyata Aliza adalah protagonis baru di AO ini. Dengan protagonis baru yang penakut, berbeda dari Freeze yang biasanya tenang dan datar, nuansa horornya jadi lebih terasa. Entah itu kelebihan atau kekurangan. Tapi efeknya kuat, kita ikut merasa takut. Setelah kejadian itu, dunia bawah tanah berubah drastis. Dekor rusak, monster kekurangan energi sihir, dan andai naik tahta sebagai ratu yang keras dan ambisius. Desain karakternya juga banyak berubah, dan yang paling mencolok tentu saja Sans. Kepalanya bolong kayak cangkang telur pecah. Kelihatan benar-benar seram. Ya, seram. Cerita Horror Tale lebih berfokus pada perjalanan Aliza dan suasana mengerikan di Underground. Hampir semua karakternya seperti gabungan antara monster dan zombie. Bikin atmosfernya tegang tapi terasa menarik diikuti. Jadi Horror Tale dapat rating
A. 4. Dream Tale. Kalau boleh disingkat, Dream Tale ini memang seperti kisah dongeng dan itu bukan sekedar kiasan. Aku nggak akan terlalu banyak spoiler karena AOI ini bakal aku bahas lebih dalam di video panjang nanti. Tapi biar nggak kosong, aku bakal jelasin sedikit kenapa AOI ini pantas dapat rating tinggi. Secara konsep, Dream Tale punya dunia yang luas dan cukup unik. Bahkan hampir nggak ada elemen Undertale-nya, kecuali dua karakter utama yang menjadi penghubung antara dunia Undertale, Dream dan Nightmare. Mereka berdua menjaga sesuatu yang disebut pohon perasaan. Dream bertugas menjaga apel emas dari pohon itu, apel yang bisa memberikan perasaan positif bagi siapapun yang memakannya. Karena itu, Dream disukai banyak orang. Sebaliknya, Nightmare penjaga apel yang berisi perasaan negatif. Tapi alih-alih dipahami, dia justru ditolak dan disakiti oleh orang-orang, baik secara fisik maupun mental. Ini sebenarnya perumpamaan yang keren. Dunia seolah memberi kita dua pilihan, ingin hidup bahagia atau tenggelam dalam kesuraman hanya dengan memakan satu apel. Karena terus terluka dan merasa sendirian, Nightmare akhirnya memakan apel negatif itu. Sejak saat itu, dia sepenuhnya berubah, penuh dendam, rasa sakit, dan kebencian, hingga menjadi sosok makhluk baru yang bukan lagi Nightmare yang dulu. Dia lalu menyerang semua orang, mengalahkan Dream dan mengubahnya menjadi batu. Setelah itu, Nightmare melarikan diri ke dunia Undertale AU lewat jalur perasaan negatif. Konsepnya simpel tapi penuh makna, apalagi kalau dikaitkan dengan simbol emosi dan pilihan manusia. Karena kekuatan ceritanya, dunia yang dalam, dan pesan moral yang kuat, Dream Tale pantas banget dapat rating S. 5. Ink Tale. Berasal dari alam semesta yang setengah jadi, para Sans di AOI ini menghancurkan jiwanya sendiri untuk bisa melarikan diri dari kehancuran dunia mereka. Salah satu dari mereka jatuh ke dalam kehampaan yang baru yang benar-benar kosong. Karena sudah tak punya jiwa, ia kehilangan kemampuannya untuk merasakan emosi. Namun di tengah kehampaan itu, ia menemukan warna dan setiap warna memberi emosi yang berbeda. Sayangnya warna-warna itu tidak bertahan lama. Ia mulai mengumpulkan dan menyimpan semua warna yang ia temukan, supaya ia bisa merasakan lagi kapanpun ia mau. Dari sinilah muncul karakter yang kita kenal sebagai Ink Sans. Sans tanpa emosi yang hidup di Dodelspear, tempat di mana semua ide dan AU terbentuk. Tugasnya adalah menjaga seluruh AU agar tetap eksis dan tidak hancur. Penting digarisbawahi, Ink bukan pencipta AU, melainkan penjaganya. Ia melindungi skrip dan memastikan semua dunia berjalan sebagaimana semestinya. AU ini punya konsep menarik, terutama soal makna emosi buatan dan peran Ink sebagai penjaga dunia kreatif. Tapi dari segi cerita, Ink Tale lebih fokus ke simbolisme dan latar dari konflik emosional yang dalam seperti AU lain. Jadi buat Ink Tale, aku kasih rating B aja. 6. Undertale Last Breath. Konsepnya sederhana tapi menarik, dan semua lagunya keren banget. Ceritanya memang singkat tapi punya daya tarik sendiri. Fokus utamanya adalah hubungan antara Sans dan Gaster. Dalam AOI ini, Gaster muncul di mimpi Sans, atau mungkin setelah riset terjadi. Ia mengajari Sans berbagai hal, seperti cara menghadapi serangan manusia dan menggunakan sihir tulang berwarna oranye. Sans pun mulai percaya bahwa Gaster akan melindunginya sampai napas terakhir. Dan ternyata, kepercayaan itu benar. Saat Sans hampir tewas, Gaster benar-benar muncul dan membuat Sans tak bisa diserang lagi. Karena Gaster menguasai sistem Undertale, ia memberi Sans kekebalan dan kapasitas sihir yang jauh lebih besar. Akibatnya, Sans bisa bertarung lebih lama, bahkan lebih ganas dibantu dengan serangan acak dari Gaster. Walau ceritanya singkat, Last Breath punya banyak hal menarik, terutama dari sisi musik dan gameplaynya yang intens. Tapi secara emosional, AOI ini terasa datar, nggak sedalam AOI lain yang lebih fokus ke trauma atau konflik batin. Jadi untuk Undertale Last Breath, rating B. 7. Dustswept Dustras. Bayangkan Dustel, Underswept, dan Disbelief digabung jadi satu. Itulah Dustswept Dustras, sebuah AOI yang menurutku bisa dibilang mahakarya. Ceritanya kompleks, emosional, dan penuh momen epik yang benar-benar terasa seperti absolute cinema. AOI ini berfokus pada Pyrrhus yang dalam versi ini justru menjadi pelaku genocide. Ia membantai teman-temannya dengan alasan ingin melindungi dunia dari manusia. Namun semuanya berubah ketika Sans tanpa sengaja menyerang titik fatal di tubuh Pyrrhus. Akibatnya seluruh XP yang dikumpulkan Pyrrhus berpindah ke Sans. Rasa bersalah dan kehilangan membuat Sans menyalahkan manusia sepenuhnya. Karena alasan Pyrrhus melakukan genocide adalah manusia juga. Bayangkan,
Karakter ceria Sweb Sans tiba-tiba harus menghadapi tragedi seperti ini. Dari yang biasanya santai dan penuh humor, ia berubah menjadi sosok penuh trauma dan dendam. Ceritanya juga punya keseimbangan yang jarang ada di AU lain. Ada bagian sedih, dramatis, momen wow, sampai adegan pertarungan yang benar-benar epic. Fakta seru, Duster Sans di sini menggunakan pedang supaya terlihat seperti pahlawan. Padahal dalam kenyataannya, dia lebih seperti antihero yang berjuang di antara rasa bersalah dan keinginan membalas dendam. Eksekusi ceritanya kuat, gameplaynya intens, dan soundtracknya luar biasa. Semua elemen terasa pas, saling melengkapi. Jadi buat Dusweb Dastras, rating S. 8. Aftertale. Oh, ini bisa dibilang legendaris, karena dari sinilah dua karakter terkenal lahir, Geno Sans dan Error Sans. Aftertale adalah kisah tentang Sans yang mencoba melawan takdir dunia Undertale dengan caranya sendiri. Cerita dimulai ketika Sans menyuntikkan dirinya dengan Determination Soul, mencoba mempertahankan timeline dan menyelamatkan semua orang. Tapi dosisnya terlalu tinggi, membuat tubuhnya meleleh dan rusak. Meski begitu, ia berhasil masuk ke menu save dan mulai menjelajahi berbagai timeline untuk menciptakan dunia damai. Dunia tanpa konflik antara manusia dan monster. Inilah yang dikenal sebagai Geno Ending. Namun seiring waktu, Geno Sans terus mencoba menyelamatkan semua orang berulang kali. Setiap kali gagal, ia mulai lagi dari awal. Hingga akhirnya, proses itu membuatnya kehilangan penglihatan, menjadi rabun, dan semakin hancur secara mental. Pada titik itulah ia jatuh ke dalam kehampaan, dan perlahan berubah menjadi sosok baru, Error Sans. Error adalah versi Geno yang sudah mencapai batas. Jika dulu ia ingin menyelamatkan, kini ia justru ingin membersihkan semua AU, menghapusnya agar tak ada lagi kesalahan yang terulang. Dalam pikirannya, menghancurkan berarti menyucikan. Kekuatan Aftertale terletak pada emosi dan filosofi karakternya. Geno dan Error Sans adalah dua sisi dari individu yang sama, hanya terpisah oleh waktu dan penderitaan. Oh, ini nggak cuma menyajikan cerita, tapi juga refleksi tentang keputusasaan, obsesi, dan makna menyelamatkan. Jadi buat Aftertale, aku kasih rating A. 9. Extale atau Underverse. Alasan kenapa Extale dan Underverse sering disebut bersamaan adalah karena keduanya sebenarnya satu kesatuan. Extale adalah AU utamanya, cerita asalnya, sedangkan Underverse adalah kelanjutan langsungnya yang memperlihatkan dampak dari semua kejadian di Extale. Cerita AU ini dalam banget. Temanya berpusat pada kehilangan jati diri, kehilangan arti hidup, dan pencarian kebebasan yang sesungguhnya. Tapi di balik itu, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Salah satunya, orang yang tampak baik belum tentu benar-benar baik. Kadang mereka juga egois, hanya saja dengan cara yang halus. Ini jadi pengingat untuk tidak menaruh kepercayaan penuh pada siapapun tanpa mengenal mereka lebih dalam. Extale dan Underverse juga mengangkat sisi manusiawi dari karakter-karakter AU lain. Trauma, luka batin, kehangatan keluarga, dan keinginan untuk memahami dunia yang sempurna. Semua elemen itu dirangkai dalam narasi yang kuat dan emosional. Berbeda dengan AU lain yang fokus pada game, musik, atau proyek komik, Underverse berdiri sebagai animasi AU Undertale terbaik yang pernah ada, baik dari segi visual, pengembangan karakter, maupun makna cerita di baliknya. Jadi buat Extale atau Underverse, rating S. 10. Helptale. Buat yang belum tahu, Helptale sering dianggap cuma AU menyeramkan tanpa arah, semacam creepypasta atau video disturbing bertema Undertale. Tapi sebenarnya ceritanya jauh lebih kompleks dari itu. AU ini berangkat dari ide tentang multiverse Undertale yang sudah terlalu luas dan bercabang ke segala arah. Sampai akhirnya, seluruh cabang itu berhenti berkembang. Bagi sebagian penghuni multiverse, hal itu bukan hal mengejutkan, karena Sans asli pernah memperingatkan bahwa ada laporan tentang lini masa yang berhenti total setelah titik tertentu. Tapi berhenti bukan berarti lenyap. Setelah batas itu tercapai, semua realitas justru menyatu. Multiverse yang begitu luas runtuh ke dalam dirinya sendiri, membentuk realitas baru yang bernama Helptale. Di dunia ini, semua versi karakter Undertale eksis bersamaan dalam satu ruang dan waktu. Tapi penyatuannya kacau, tidak semuanya bisa tetap utuh. Tiap inkarnasi alternatif bergabung menjadi satu makhluk aneh yang disebut Ite. Mereka bukan hasil eksperimen determination seperti di AU lain, tapi perwujudan kegagalan realitas yang mencoba menampung terlalu banyak jiwa dalam satu tubuh. Jadilah dunia seperti Omega Timeline yang rusak total.
dipenuhi versi-versi karakter yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Konsepnya unik dan agak filosofis, seolah multiverse itu sendiri menyerah pada keberadaannya. Tapi karena fokusnya lebih ke suasana disturbing dan simbolisme daripada emosi dan konflik karakter, ceritanya terasa agak jauh dari sisi personal AU lain. Jadi buat Helptale rating B. Baiklah, itulah rating Undertale AU part 1 dari aku. Tentunya masih akan ada part 2 setelah ini. Jadi jangan lupa pantengin terus videonya ya. Kalau kalian merasa, "Bang, aku nggak setuju sama pendapat abang nih," atau punya pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar beserta alasannya. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda. Dan justru seru kalau kita bisa diskusi bareng soal itu. Buat yang mau dukung channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan bantu saya lewat link sawer yang ada di deskripsi. Dukungan kalian sangat berarti biar channel ini bisa terus berkembang. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ardio. Adios.